Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No. Bila kau pikir ku kan menyerah, itu salah kaprah. Tak ada satupun yang bisa menghentikan langkahku. Yeah. Karena ku berjuang yang tak mudah. Dalam kamusku tak pernah ada kata menyerah. Yeah. Kau salah bila ku kan mengalah. Ku takkan berhenti sampai di sini. Bukan berlari dan terus berlari. Tak perlu mengucapkan menyerang. Kan berjuang dan nafas terakhir. Sampai jumpa dari sini kau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Bisa memperkenalkan diri Mas? Ya, Namanya siapa? saya nama lengkap saya Marsika, kerap dipanggil Rizky. Ada juga yang memanggilnya dengan sebutan Kiki atau Kiki PR. Mas Kiki ya, Mas Kiki PR. Alamatnya di mana Mas? Saya sendiri domisili di Bojonegoro, Bojonegoro. cuman asli kelahirannya di Tuban. Di Tuban. Breedingnya namanya apa Mas? Breedingnya Kiki BF. Kiki PR. Nah ini Mas, ini saya dapat kabar terahnya itu terah istimewa Mas. Terahnya itu namanya sudah dikenal nasional bahkan ini. Semar Sakti, burung yang sekarang ada di Umi Kasum. Gimana Mas? Apa betul Mas? Kalau sebutan terkenal sih sebenarnya tidak juga ya Mas. Yang jelas kita di dunia breeding ini hanya berusaha untuk mencetak yang terbaik. Burung terbaik Mas ya? Iya, artinya bukan kok kita ini bersaing dah. Kita ya poin utamanya untuk mencari persaudaraan. Persaudaraan. Persahabatan dalam kicau mania itu sangat Luar biasa. Mas Rizky, siap. mulai beternak tahun berapa Mas Rizky? Perkiraan sudah sejak 11 tahun yang lalu ya Mas. Sudah lama berarti Mas Rizky ya? Alhamdulillah sekitaran 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Iya. Suka dukanya gimana Mas Rizky? 11 tahun beternak Murai Batu. Kalau suka duka ya luar biasa Mas ya. Kita jatuh bangun. Artinya berjuang untuk mencapai target itu tidak mudah. Iya, menciptakan terah terbaik itu Mas ya, istilahnya ya. Menjadikan burung yang terbaik. Jadi gini Mas, untuk ternak itu sendiri yang kita awal daripada ternak itu sebenarnya kita mencari persahabatan. Kalau saya sendiri mencari persahabatan, mencari persaudaraan, banyak teman, banyak kawan di mana-mana. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ternyata di sini membawa sedikit banyak keuntungan ya. Akhirnya mau tidak mau ya kita harus benar-benar mendalami dan menekuni di dalam hal breeding. Artinya bisa jadi ini bisa jadi dipakai untuk atau digunakan sebagai mata pencarian. Ya, namun betul, tidak totalitas Ya, pekerjaan pure di situ. Ya. Soalnya sampai juga ada pekerjaan tetap juga. Ya, itulah Mas. Katakanlah burung juga sebagai hobi dan menghasilkan. Ya, begitulah kira-kira. Selama 11 tahun itu untuk jangka waktu bisa sukses jadi netas, jangka waktu berapa Mas? Berapa bulan? Waktu pertama kali itu Mas? Dulu waktu awal-awal itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2020, sekitar tahun 2010, 2011 itu saya hanya punya satu pasang hidup Mas. Satu pasang aja Mas? Satu pasang saja, karena ya berhubung dengan finansial, karena kita kan tidak ada dana juga. Iya, ya, tinggal dikit lah Mas. Iya, kita jadi untuk rekan-rekan yang penangkar, yang pemula, nyun sewu atau yang ingin menangkar, jadi tidak perlu berkecil hati. Ya.
Yang penting punya niat dulu Mas walaupun ya. ada satu pasang tetap berjuang. Karena dulu saya juga seperti itu. Jadi begitu satu pasang itu mulai produk awal-awal, taruhlah saya menjual anakan itu mulai dari harga anakan Rp900. 900.000 pertama kali itu Mas ya, tahun Sekitar 2010. 2011 Mas. Murai Itu batu masih 900.000. saya menjual anakan satu ekor jantan Rp900.000. Jantan 900.000 Mas ya. Jantan Rp900.000. Dan seiring berkembangnya waktu itu, akhirnya ya kita banyak kawan, banyak masukan dan berguru dari Senior-senior lah. Iya, Sudah sudah breeding awal. dan tidak luput dari bimbingan mereka lah. Akhirnya kita ini ya sedikit banyak memperoleh banyak manfaat di bidang penangkaran. Jadi alhamdulillah bisa berkembang sedikit demi sedikit. Ringnya Mas, namanya apa Mas? Ring. Kalau ring saya namanya QQBF Mas ya. QQBF. Jadi double Q Bird Farm. Itu kode ring saya dan saya kasih identitas, nomor telepon dan lokasi Lokasi barang gitu. Nah, gini Mas. Kenapa kok dikasih nama Kiki Mas ya? Iya. Kiki BF Mas. Jadi sebenarnya ya hanya kebetulan saja ya Mas. Kebetulan nama panggilan saya sejak kecil itu panggilannya Kiki. Mas. Kiki. Oh, dari nama Iya. Mas sendiri berarti ya? Iya, jadi ya hanya kebetulan saja. Terus gini Mas, dukungan keluarga, istri, ayah, ibu gimana Mas? Menggeluti breeding murai batu ini Mas? Iya. Dukungannya Mas? Jadi ceritanya panjang Mas ya. Jadi Ya. dulu awal-awal saya beli murai batu itu, setiap saya dikit punya uang, saya kumpulkan buat beli burung. Orang tua terutama ibu itu uang kok buat beli burung. Nah, iya. Gitu ya. Biasanya gitu Mas ya Mas. Jadi saya hanya jawab, iya Bu, ya namanya hobi gimana lagi. Iya. Akhirnya dengan pandangan-pandangan yang ke arah depan, artinya kita punya terobosan sampai ke arah menangkar dan ada hasilnya. Akhirnya orang tua pun menyetujui, bahkan Mendukung beliaunya penuh. mendukung penuh, bahkan ikut melolo. ikut Ya apa, betul. Intinya di Terutama situ. istri kadang-kadang kalau kita kerja kan siapa lagi yang ngelolo? Betul, Kalau betul. nggak istri gitu, istilahnya kan gitu Jadi Mas ya. intinya banyak manfaatnya Mas. Banyak manfaatnya di dunia ternak ini Mas ya. Ya alhamdulillah. Jadi menghasilkan lah. Menghasilkan. Alhamdulillah. Gini Mas Kiki, Yap. buat teman-teman yang memulai breeding murai kan kadang-kadang bertanya-tanya gimana cara menjodohkan atau gimana menjodohkan awal, terus telurnya. Nah ini Mas, penjodohan tip buat teman-teman yang memulai lah istilahnya. Gimana Mas? Jadi gini Mas, kalau kita mau belajar beternak, mohon maaf ya sebelumnya, Ya. mohon izin untuk senior-senior di perbreedingan murai Pendidikan batu. murai batu Mas ya. Jadi intinya kalau kita ingin menjodohkan, jadi tahap awal tetap kita memilih gaturanggan. Memilih gaturanggan artinya Indukan yang bagus Mas ya. ya. Kalau kita mau mengarahnya ke kontes dan sebagainya, paling tidak kita memperhatikan pakemnya. Ya. Mulai dari burung itu gaturanggan bagus tidaknya, kita harus memilih cacat tidaknya atau normal cacatnya itu harus kita benar-benar sortir artinya. Kemudian kalau bisa silsilahnya mungkin yang jelas ya. Ya, silsilahnya Mas ya. Menjadi terah dari burung yang bagus. Tapi menurut saya pribadi untuk pemula ya, yang penting burung itu siapan. Usia paling tidak minimal untuk pejantan 1 tahun Mas. Berarti harus mapan dulu usianya Mas ya. Iya, artinya 1 makan. tahun berarti sekitar 2 kali, orang kan 3 kali Mas ya. Lepas trotol itu biasanya kan sekitar usia 8-9 bulan ya Mas. 9 bulan, Itu sudah. ya. Namun paling tidak untuk persiapan burung itu siap untuk reproduksi dia sekitar 1 tahun. 1 tahun saja. Kalau untuk betinanya sekitar betina itu sekitar 8 bulan lah ya. 8 bulan sudah birai, Ya, istilahnya itu sudah ngeper Mas ya. Nah, betul. Itu nanti kita tempel, kita jodohkan ya. Nah, ketika sudah ada respon di antara keduanya, mungkin menempel dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu, ketika sudah mulai ada Sudah akur indikasi akur ya, coba kita lepaslah di dalam dalam kandang. kandang. Tapi tetap kita Pantau dulu. Ya, kita menyisihkan waktu untuk pemantauan ya, agar menghindari hal yang tidak diinginkan. Barangkali pejantannya terlalu agresif karena Agresif usia bisa muda. kan biasanya kan ditarung Mas ya. Betul sekali Mas. Dan memang harus benar-benar ketat untuk pemantauannya. Pemantauannya ketat. Kalau anakan dari sama sendiri Mas, itu
biasanya itu dilolo induk apa diambil Mas untuk dilolo sendiri? Ya, jadi gini Mas, karena alhamdulillah permintaan juga banyak, antrian banyak, akhirnya kalau kita melulu menjaga Mas ya, mengharapkan itu burung dilolo sama induk, nanti waktunya kita nggak ngatasi Mas. Ya betul Mas. Jadi mau tidak mau kita tetap manen anakan itu sekitar usia 1 minggu lah ya. 1 minggu, 8 hari Mas ya. Nah, untuk mengejar waktu, jadi tetap kita hand feeding, lolos sendiri. Berarti dilolo Mas ya. Induknya lekas Langsung produksi lagi ya. Betul sekali Mas. Soalnya kan ya alhamdulillah banyak yang pesan juga di sini Mas ya. Takutnya nanti terlalu lama Mas. Untuk metode pembesarannya Mas, biasanya untuk pakan apa pakai loloan biasa gitu Mas? Apa pakai natural seperti jangkrik apa kerutu Mas? Ya, saya pribadi untuk masalah racikan loloannya Mas. Saya tetap ini tips saya pribadi, barangkali rekan-rekan ya buat teman-teman yang baru mulai dan baru bisa produksi Mas. Jadi saya untuk pakan saya pakai fancy itu, pur fancy yang hijau itu. Oh fancy, pakan pur fancy hijau. Fancy hijau itu saya oplos dengan salah satu pur, ya terserah mau pur apa, tapi yang pokok saya pakai fancy. Nah itu saya seduh dengan air panas lah ya. Air panas saya seduh, saya biarkan agak dingin dulu, baru nanti masukkanlah kroto. Oh dikasih kroto Mas? Saya tetap pakai racikan pakai kroto Mas. Soalnya kroto itu kan nutrisinya sangat tinggi sekali Mas ya? Iya, jadi kita pilih amannya. Amannya, betul. Mohon maaf untuk saya pribadi tidak memakai ular kandang Mas. Ular kandang, Ya, jadi kalau rekan-rekan yang mau memakai ular kandang ya monggo silahkan. Gini Mas ya, kan pakai fancy Mas ya? Iya. Berarti istilahnya cepat untuk bisa ngepur Mas? Untuk trotolan? Tujuan saya sebenarnya bukan di situ Mas. Jadi gini, fancy itu menurut saya pribadi komposisinya sudah bagus. Oh iya. Artinya for itu gimana ya? Ya intinya untuk racikan formulasi aja Mas ya. Jadi tetap saya pakai pur fancy dan saya oplos dengan pur yang lain. Tidak masalah mau rekan-rekan mau apa silakan. Tapi tetap saya seduh dengan air panas untuk mematikan bakteri. Mematikan bakteri di pur biasanya kan ada bakteri. Betul sekali Mas. Nah, setelah itu dingin baru kroto saya masukkan. Kroto itu saya masukkan. Bisa juga pakai jangkrik yang sudah kita bersihkan. Oh berarti dibersihkan, hanya perutnya saja itu kan ya, kepala. Baru kita aduk pakai racikan tadi. Baru kita siap untuk lolokan. Dan idealnya yang bagus, ketika kita mau ngelola anakan, lebih baik kita membuat adonan itu secukupnya. Berarti nggak sampai berlebih. Nggak sampai berlebih dan akhirnya nanti kan basi kan biasanya kan basi Mas ya. Akan mengundang banyak kuman ya kan gitu ya. Terus kan ini kan cuaca ekstrim banget Mas ya. Iya. Hujan ini kemarin 1 minggu itu mendung hujan. Nah, untuk menjaga kondisi Mas, anakan dan indukan gimana Mas? Jadi gini Mas, yang jelas kalau anakan itu kalau kita mau pakai penghangat malam hari misalkan ya, cukup malam hari aja. Oh berarti siangnya tuh nggak usah dikasih lampu Mas? Dikasih lampu, nanti kita nggak tubuh daripada anakan itu sendiri nanti nggak enak lah karena cuaca di luar seperti ini, di dalam lagi kita dalam ruangan kita kasih pemanas sepertinya nanti nggak enak. Jadi saya cukup siangnya tetap pakai di box aja tanpa lampu itu sudah cukup. Tapi kalau malam hari mungkin tetap bisa jadi kasih lampu. Soalnya kan dingin Mas ya istilahnya. Betul sekali. Dan untuk itunya Mas, apa Mas? Pakai apa Mas? Kalau saya pribadi menggunakan vitamin pakai ini Mas. Itu buat anak aja Mas? Anakan bisa, indukan juga bisa. Jadi di sini kan ada vitamin. Biasanya kan komposisinya kan banyak vitamin B kompleksnya ya Mas. Oh, apa Mas namanya Mas? Ini saya pakai Starfit. Starfit yang umum di sini banyak Starfit. Ini yang dari dulu awal sampai akhir saya pakai ini Mas. Berarti kan ya sudah pakai itu Mas saya ya? sudah cocok pakai ini. Iya. Jadi secara nggak langsung saya tetap pakai. Ya buat teman-teman yang bisa dicoba. Kemudian untuk antisipasi ketika burung itu nanti takutnya kena saraf ya bisa pakai ini anti saraf. Ya. Dokter Edi itu Mas ya? Ya. Ya itu sudah banyak pakai juga Mas ya? Iya, kalau ini mungkin rekan-rekan sudah umum lah. Ya. Dan ada anti snot juga. Ini Mas. Ya. Alasan utama sampean breeding Mas? Ternak murai batu apa Mas? Ini pribadi saya. Ya, pribadi Mas. Pribadi saya. Jadi karena melihat terobosan dan potensi untuk memperoleh keuntungan, ya pertama ini saya bicara. Ya, kita kan nggak boleh nggak ngerti juga. Munafik Mas ya. Ya, nggak munafik Mas. Jadi
memang dari keuntungan dari breeding ini ketika kita diberikan kelancaran, alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah mas, lumayan. Luar biasa. Saya juga hasilnya breeding mas. Oh iya. Dan ada lagi ini komandan belakang juga breeding mas. Iya. Yang jelas itu, terus kemudian di samping kita memperbanyak kawan baru mas. Ya betul. Nah, itu terus yang paling utama poinnya dalam dunia ternak ini yaitu untuk konservasi dan pelestarian satwa. Itu yang biar murai batu tidak punah mas ya. Biar tidak punah dan anak cucu kita tetap bisa menikmati. Ya betul, bisa menikmati keindahan kicauannya mas. Dan ada lagi yang kalau sekarang kan kelas murai batu lagi rame-ramenya mas dikonteskan. Nah itu juga termasuk mas ya. Betul sekali. Dan anakan dari Saman itu ada satu namanya Semar Sakti. Alhamdulillah Nah, ya, Semar Sakti itu. Semar Sakti gimana mas ceritanya mas Semar Sakti mas? Jadi Semar Sakti kode ring 053. 053 mas ya? Ya di kaki kanan. Kaki kanan. Saya kasih ring kode ring saya KKBF 053. Nah, awalnya cerita singkat aja Iya, ya. mas. Semar Gimana, Sakti mas? itu awalnya dulu single ring mas. Jadi ringnya di kanan saja. Di kanan saja. Kemudian ketika burung itu trotol hampir mutasi bulu, itu yang punya atau yang beli konsumen itu menghendaki untuk dipasang double ring. Ya. Jadi mau tidak mau kita by request saja mas. Ya namanya biasanya kita gitu pelayanan mas ya, ya. betul. Pelayanan jadi tetap saya mengutamakan konsumen. Akhirnya kiri pun saya pasang. Pasang ring apa pak? Ya namanya sama. Oh, KKBF cuman KKBF. yang satu ada list goldnya. Oh, Jadi list hitam goldnya. list gold. Oh. Ya, donat mata kucing waktu itu. Ya. Yang kiri, yang kanan 053. Murai batu Semar Sakti itu waktu trotolnya itu saya pasang satu ring. Nah ketika mau mutasi bulu yang punya atau konsumen itu menghendaki untuk dipasang double ring, akhirnya mau nggak mau tetap saya beri request saya pasang lagi yang kiri. Jadi makanya sekarang yang kita tahu Murai batu Semar Sakti itu double ring Double ring kanan kiri mas ya? Nah, jadi trotolnya itu ring single, ketika dewasa dia menjadi double. Nah itu Berarti awal by mulanya request seperti dari itu. yang Dari kas sang pemilik, sang pemilik. pemilik pertamanya itu. Pemilik pertamanya siapa mas? Pemilik pertamanya itu Mas Zaiful Firmansyah. Ya Ibu Firmansyah asal Jakarta. Jakarta ya. Oh, Daerah mana itu ya? Kampung Makassar di bawahnya Tiang Sutet itu kan. Ya, salah. Terus dibeli oleh Kalau itu dulu pernah dibeli sama sekarang pemiliknya sampai sekarang masih pemiliknya kalau nggak salah Mr. Olik ya. Mr. Olik Nah, dari Lampung. dari Lampung. Dan kalau tidak salah itu timnya itu Mr. Jos dan Yang bawa yang Umi bawa, kalau Umi nggak salah Kasum. juga Mbak Umi Kasum. Umi Kasum. Luar biasa. Event dimanapun hadiah mobil jual dari awal sampai akhir luar biasa. Kita penanggar ya ikut bangga lah mas. Ya betul mas. Bisa menghasilkan trotolan berkualitas mas ya. Alhamdulillah itu tidak luput dari ilmu dari senior-senior juga. Ya Mas. betul. Kita akan harus Belajar dari senior mas. tetap belajar mas ya. Betul sekali. Dan anu mas, sekarang apa ada mas apa trotolannya dari Nah ini yang menjadi masalah untuk indukan Semar Sakti. Bapaknya Semar Sakti itu kan namanya Doser mas ya. ya Ibunya saya kasih pra 4R. 4R atau 4R itu adalah ciptaan saya sendiri. Jadi kalau ada 4R itu ya ciptaan saya sendiri. Memang saya bikin saya sendiri. oh Dan berarti tidak menutup kemungkinan rekan-rekan yang punya terah saya bisa juga disebut 4R, tapi 4R. 4R terah dari saya. Itu. Karena 4R itu yang saya tahu saya dapat ciptakan saya sendiri, ciptaan saya sendiri. oh berarti indukan betinanya itu produk dari Saman yang keberapa? Nah, gitu. itu tanya Itu panjang gimana, mas, Mas? itu mas. Nah, itu. sudah crossing beberapa kali crossing akhirnya jadilah 4R itu mas. Nah, Berarti- akhirnya saya cross dengan bapaknya Semar Sakti itu. Sakti. Jadilah Semar Sakti. Mas, luar biasa. Dan saat ini indukannya lagi macet mas. Lagi macet. Apalagi mabung juga mas? Enggak. Ini posisinya juga mendekati masuk mabung. Masuk mabung ya. Biasanya kalau burung mabung ya sekitar tidak bisa apa-apa Oh mas. iya makanya Itu sudah siklus alam. Iya, makanya dari awal saya tadi juga mengatakan bahwasanya indenan itu agak susah ya kita. Jadi ketika ada ya kita kabarkan kepada rekan-rekan yang pesan. Iya betul. Indennya memang saya susah kalau karena apa ya nggak menentu produknya. Mas. Ya demikian bincang saya sama Mas Kiki. Ya terima kasih Mas Kiki. Nggih. Terima kasih sama-sama Mas Dedi. Dengan bincang-bincang singkatnya banyak ilmu buat teman-teman Siap. pemirsa. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya Mas, Bapak juga. Kita saling sharing ya. Saling sharing, Mas, ya.
dan niat untuk menggurui dan sebagainya. Betul. Hanya untuk seri aja, tetap sama penghobi dan penangkap. Ya, semoga ternakannya semakin lancar Mas ya. Amin. Dan Semar Sakti juga indukannya bulldozer Mas ya? Doser juga semoga cepat selesai mabungnya dan bisa produk lagi. Amin. Kapan-kapan besok saya Siap, minta indukannya. Maksudnya nggak minta beli gitu. Terima kasih Mas. Siap. Mas Yuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.